Dan memang waktu itu terus kontrol rutin ya dengan berbagai macam pemeriksaan, terus juga mulai dilakukan terapi-terapi. Terapi seperti apa, Mams? Fisioterapi. Awalnya sih Fisioterapi. fisioterapi. Hmm. Untuk maaf kalau cycle syndrome berarti eh, agak kaku kah pergerakannya atau Iya, bagaimana? kalau bisa cenderung kaku. Cenderung kaku. Seperti saat ini ketika Iya. senang dia ini ya Nah, apa tegang iya. jadinya ya. Iya. Tegang, iya, Sarafnya benar. jadi menegang karena saking Kaku senangnya ya. apa pertumbuhan kepalanya kalau cycle syndrome itu seperti itu atau selain cycle syndrome Diva mengalami kelainan lain, Mams? Nah, kalau ini kan jadi ciri khas untuk anak-anak PK sindrom ya, secara fisik dia mini. Nah, walaupun nanti dia dewasa, itu tingginya nggak bisa lebih dari 104 cm. Dan cirinya lagi hidungnya mancung. Gitu. Ya, Matanya juga ya hidungnya sipit mancung. jadinya ya. Iya. Iya. Atau memang keturunan Tapi sebenarnya sipit. memang mamsnya juga Ya, sipit Diva ya. iya. Tapi kalau misalkan maaf Mams, Diva kan sudah usia 17 tahun. Normalnya kan kalau anak perempuan itu height usia 9 sampai 12 tahun Iya, gitu ya, Mams. Nah, kalau misalnya Diva sendiri iya. mengalami height atau gimana, Iya. Mams? Sama ya? Iya, Diva height pertama Diva umur 9 tahun. Oh, berarti normal ya, sama seperti anak lain. Iya, Oke. tapi nggak rutin setiap bulan ya dapatnya. Oh, oh gitu. Kadang 2 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali gitu. Dan maaf untuk apa? Buah buah dada dan bulu kemaluannya juga tumbuh. Oh, berarti normal ya, hanya Iya, oh, iya. hanya secara fisik aja ya. Kalau sekarang kan kalau dilihat kan fisik Diva seperti anak usia 3 tahun gitu. Ya. Oh, kalau untuk perkembangan biasanya juga Iya. ini ya, Mams, masih kalau Diva berarti maaf nah perkembangan bahasanya bagaimana, Mams? Enggak, kalau Diva belum bisa bicara. Jadi Hanya hanya ngoceh-ngoceh gitu aja. Iya. pakai Uh, isyarat ya mungkin ya. iya. Dan Diva juga apa? Uh, tidak bisa berjalan ya. Oh ya. Nah, karena untuk pertumbuhan dari dengkul ke bawah itu dia nggak ada pertumbuhan, jadi kecil. Jadi kalau untuk untuk berjalan dia biasanya pakai dengkul ya. Jadi kayak Oh, loncat-loncat gitu. pakai dengkul berarti Hmm, masih bisa berjalan tapi pakainya dengkul gitu, Mams. gitu. Oh, Berdiri pun bisa, tapi pegangan. oh Kalau gitu. untuk berdiri sendiri dia Belum nggak bisa. kuat, belum kokoh ya. Iya, Iya. iya. Kalau tanggapan keluarga sendiri gimana, Mams, dengan kondisi Diva yang seperti ini? Ya kalau untuk keluarga sih awal sih bisa saya enggak saya aja ya, keluarga juga awalnya kaget kan dengan ada kondisi Diva seperti ini gitu kan. Iya. Tapi luar biasa support dari keluarga ya, dengan kondisi Diva seperti ini sampai sekarang pun bener-bener supportnya. Apalagi kalau biasanya kan saya selalu ikut kegiatan apa anak-anak difabel ya untuk hari weekend gitu kan. Nah, mereka sangat mendukung sekali kegiatan saya itu. Malah kadang ikut membantu. Membantunya seperti apa tuh, Bun? Contoh gini, misalkan kalau ada acara kayak talk show saya datang gitu kan. Bisa mereka kan ikut apa mendata. Misalkan saya dijadikan panitia dalam suatu acara talk show untuk anak-anak kebutuhan khusus. Nah, mereka ikut membantu saya mendata-data gitu loh. Gitu. Komunitas apa, Mas, Iya. yang diikuti?
Nama Kenapa? komunitas apa namanya? Oh, kalau saya kan ikut komunitas Indonesia Rare Disorder. Jadi kalau komunitas Indonesia Rare Disorder itu khusus untuk anak-anak kelainan langka. Rare disorder. Gitu. Oh, Iya. terus selain itu apakah Diva mengkonsumsi obat atau bagaimana, Mams? Enggak. Diva nggak ada mengkonsumsi obat. Nah, cuman hanya dulu aja ya. Dulu kan dari lahir sampai usia sekitar 6 tahun Diva ada kejang. Nah, itu dulu rutin minum obat. Tapi alhamdulillah di atas 6 tahun kejangnya kan hilang ya. Jadi udah nggak mengkonsumsi obat lagi. Kalau dari tadi ngomongin tentang Divanya nih, Miss Rani mau tanya tentang Mams Lia sendiri. Gimana sih Iya. perasaan Mams Lia ketika pertama kali mengetahui, kemudian ketika menjalani berapa? Hampir 17 tahun bersama Iya. Diva gitu. Diva. Gimana sih Mams perasaannya gitu? Apa aja sih kesulitannya seperti itu? Awalnya sih udah pasti sedih ya. Hmm. Sedih, down gitu kan. Terus juga bingung. Apa sih nih yang terjadi sama anak saya gitu kan waktu itu kan. Dari penjelasan dokter saya bilang, karena kan memang waktu itu buta sama sekali kan masalah diagnosa Diva kan gitu. Nah, terus dengan berjalannya waktu dan saya terus mencari tahu apa sih gitu kan. Dan di satu sisi juga apa dengan kita mengikuti aktivitas di komunitas atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya dari komunitas lain. Saya juga nggak cenderung dengan satu komunitas. Saya ikut juga Jadi dengan ada beberapa komunitas. beberapa komunitas ikut. Iya, dan di situ kan istilahnya kita saling menguatkan ya dengan sesama teman-teman perjuangan gitu. Dan saya merasa kalau dengan ikut berbagai macam kegiatan komunitas itu, saya merasa ada apa ya, seperti kebahagiaan sendiri atau energi positif yang saya dapat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan anak-anak disabilitas gitu. Jadi melihat yang tadinya sesuatu yang sedih, jadi bisa melihat dengan perspektif lain gitu ya, Mams? Betul, iya. Selain ilmu, selain pengetahuan, ternyata juga ada energi positif yang dirasakan ya, Mams? Betul. Banyak manfaatnya dengan kita mengikuti berbagai macam kegiatan ya, terutama kegiatan anak-anak disabilitas. Seperti itu. Kalau untuk pendidikan sendiri, Mams, apa sih yang Mams jalani untuk pendidikan Diva? Kalau Diva sendiri kan istilahnya dia tidak mandiri ya, secara keseluruhan Diva tidak mandiri. Kayak makan nih saya harus suapin, mandi gitu kan. Nah, cuman memang dari awal saya tidak membiasakan Diva itu saya manjain. Gitu, walaupun dengan keterbatasan dia ya. Seperti contoh gini, saya tidak membiasakan Diva untuk tidur saya klonin, enggak. Dia tidur dengan sendirinya. Jadi istilahnya udah saya kan untuk makan, minum saya atur jadwal waktunya ya, jam sekian makan, jam sekian kasih susu atau buah atau segala macam. Nah, setelah itu Diva saya letakkan di tempat yang memang aman untuk dia dan di situ ada mainan. Gitu. Jadi selama Diva main sendiri kan saya tetap bisa melakukan aktivitas yang lain. Iya. Nah, di situ kalau Diva udah capek dia akan tidur sendiri. Oh, gitu. Nah, paling nanti setelah dia pulang baru saya pindahin ke tempat tidur. Gitu. Kalau makan sendiri Diva ada pantangannya nggak sih, Mams? Misalkan kan ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang diet makanan itu. Kalau Diva nggak ada ya? Diet khusus ya, Diva nggak ada. Ya, alhamdulillah. Cuman Berarti bisa makan apa aja dong Diva ya? Cuman memang hanya disarankan makanannya lembut ya. Gitu. Jadi kayak bubur tim.